tadi bahwasanya insya Allah untuk besok Ahad sore pengajian rutin bersama 2 pekan rutin bersama Rema, yakni bertempat di musola mana Mas gitu? Ar-Rahmah Bendo. Sekali lagi kami ulangi, untuk besok sore ada pengajian yakni Rema bersama Rema remaja masjid yang tempatnya yakni di Ar-Rahmah Bendo. Sekali lagi di Bendo untuk pemateri yakni Ustadz Hasan Hafizullah yang biasa mengisi di tempat kita ini. Untuk yang kedua, untuk susunan ataupun jadwal rutin pada pengajian di Al-Barokah ini, alhamdulillah yang hari ini pematerinya ini Ustadz Aditya Bahari BA Hafizullah Ta'ala, yang namun insya Allah nanti kami bacakan dalam pekan depan, yakni seperti biasa hari Selasa bersama Ustadz Hasan Hafizullah Ta'ala, hari Kamis Ustadz Faisal Indrawan Hafizullah Ta'ala. Namun besok penambahan satu lagi untuk besok, yakni hari Jumat. Hari Jumat itu ada pengajian juga bersama Ustadz Abdul Malik Hafizullah Ta'ala. Beliau insya Allah mau hadir di tempat kita pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat menjelang waktunya pada saat hari ini, dan Sabtunya juga bersama Ustadz Aditya Bahari Hafizullah Ta'ala. Demikian sedikit informasi, namun nanti insya Allah pada waktu yang akan datang mungkin kita akan bacakan lagi untuk waktu-waktunya biar kita bisa ingat ataupun tidak lupa. Demikian Ustadz, untuk waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Antum Ustadz untuk sesi materi Ustadz nanti sampai jam 5:30 lewat 10 Mas, lewat 10 Ustadz, 5:30 lewat 10. Selanjutnya kita gunakan untuk tanya jawab Ustadz. Demikian, monggo barangkali ada yang ditanyakan nanti bisa dipersiapkan dari sekarang, yang temanya yakni tentang tanda-tanda hari kiamat. Demikian untuk Ustaz Kalau Mas Pura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah mushola al-barakah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu saha adik-adik para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga langkung rumiyin kula panjenengan sami syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi
wawasan hamdalah sareng alhamdulillahirabbil alamin. Boten kesupen selawat ugi salam monggo panjenengan sami aturaken kepada junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah kita, pemimpin kaum muslimin, Nabi Agung, Nabi besar, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tema pengawasan wonten sonten menjelang maghrib punika insyaallah taala tentang tanda-tanda hari kiamat. Di mana para ulama membahasnya itu asyratus sa'ah. Asyrat artinya alamat, tanda-tanda. Bila dinten kiamat punika ya datangnya waktunya niku tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihissalam di suatu ketika, Jibril alaihissalam mendatangi para sahabat Nabi dan para sahabat dikala itu lagi bermajlis. Ja'a rajulun, ya, seorang laki-laki yang gagah, rambutnya hitam, bajunya putih, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan yang banyak. Di antara pertanyaannya adalah tentang iman. Tentang iman. Akhbirni anil iman. Hei Muhammad, kabarkanlah saya tentang iman. Kemudian Nabi SAW menjawab, al-imanu, iman punika antuk minabil. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah mencakup 4 hal. Al-imanu biwujudihi, iman tentang keberadaan Allah. Harus yakin kula panjenengan sami bilih Allah Subhanahu wa taala niku maujud wonten zatipun Allah Subhanahu wa taala di atas arsy Ar-Rahman, alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, Ar-Rahman itu berada di atas arsy. Zatipun Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bilih Allah Subhanahu wa taala niku ada katasan fitrah manusia. Fitrah manusia, kemudian fitrah akal naluri yang sehat gitu. Bahwasanya nahkoda itu kalau dia berlayar dari dermaganya kemudian atau pelabuhannya, kira-kira ada ombak, padahal akan menuju suatu tujuan yang jelas, ya. Maka bagaimana kalau tidak ada pengemudinya atau nahkoda? Nah, itu saja dari akal saja sudah terbantahkan orang-orang yang tidak mengimani tentang adanya Allah. Bagaimana mungkin dunia seisinya hujan, sini di Keragilan hujan, tiba-tiba di Boyolali kota Rombongan Jawa, bagaimana konsepnya? Kemudian tentang langit dan bumi seluruhnya pasti ada yang menciptakan. Oleh karenanya dengan fitrah yang masih suci nih Bapak, salah seorang sahabat Jabir bin Abdullah nih, ketika Kanjeng Nabi SAW menjadi imam maghrib, ini juga menjadi dalil bahwasanya ketika menjadi imam hendaknya dia serius. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang dapat hidayah karena sebab bacaan. Maka Kanjeng Nabi SAW ngimami sholat maghrib niku maos ayat di surah itu, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka orang-orang kafir itu, ya, am khuliqu min ghairi syai'in, tiba-tiba ada,
tanpa ada yang menciptakan. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi sementara mereka nggak yakin? Makanya tiba-tiba orang kafir gitu Pak, dari melebat Islam tiba-tiba mendengar bahasa Arab gitu. Makanya ini penting juga. Semakin kita paham bahasanya Allah dalam Al-Quran, dipunika bahasa Arab. Ketika sholat tarawih nyimak ustadznya baca ayat, maka akan tumakninah dan khusyuk. Ini pentingnya. Ya. Jadi sebagian kita karena imamnya nangis kemudian kita ikut nangis. Ketika ditanya kenapa Mas nangis, imamnya nangis. Jadi bukan karena apa Bu? Bukan karena tersentuh dari bacaan Al-Qur'annya, tapi karena iramanya. Ini juga menunjukkan bahwasanya bolehnya imam niku memperbagus bacaan. Salah seorang sahabat niku dijuluki dengan serulingnya Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam niku Pak memiliki suara yang indah sekali. Ya, hada mazamir atau mizmar min mazamiri Daud alaihissalam. Kalau tidak salah Abu Ayyub al-Ansari atau saya lupa nama sahabatnya. Ini ku nggak ada apa Pak, suara yang sangat bagus ketika melantunkan Al-Quran. Ya, itu hibah ya, pemberian Allah. Terkadang nggak bisa dipelajari. Dipelajari oh ya fales, padahal sudah belajar tetap fales. Itu yang pertama, iman dumateng Allah niku mengimani tentang wujudullah, adanya Allah. Yang kedua, iman terhadap rububiyah Allah. Iman terhadap rububiyah Allah, yaitu mengimani bila Allah Subhanahu wa taala itu melakukan sesuatu bi af'alillah. Di antara perbuatan Allah napa? Mematikan dan menghidupkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata dia beluakum ayyukum ahsan. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Ya, ini sudah 5 Ramadan ya Pak. Kemarin itu ada kabar lelayu sehari sebelum Ramadan. Bayangkan Pak. Malam Ramadan itu meninggal. Jadi belum merasakan apa? 1 hari di bulan Ramadan. Sementara Ibnu Jauzi di dalam kitab beliau ini At-Tafsirah, beliau mengatakan laukila li ahli kubur, kalau seandainya dikatakan kepada ahli kubur, tamannau, bercita-citalah kalian, la tamannau wahidan yauman min Ramadan. Kalau kita lewat kuburan itu Pak, kalau kita memberikan angan-angan dan harapan cita-cita ya kepada ahli kubur, mereka akan bercita-cita sakit apa? Ya, bisa menikmati 1 hari saja di bulan Ramadan. Kenapa Pak? Apa sebabnya? Kok cuma 1 hari, kok enggak 30 hari, kok enggak 29 hari? Karena Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, 1 hari saja itu bisa dapat jaminan terbebas dari api. Bukankah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa yunadi munadin, setiap malam di bulan Ramadan nih Pak, malamnya nih berarti ini mau malam ke berapa berarti? 6 ya. Setiap malam mau malam ke-6 itu yunadi munadi, ada penyeru yang mengatakan ya, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Ya. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah memiliki hamba-hambanipun Allah ingkang dibebaskan dari adab api neraka. Perhatikan, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa dzalika kullu lailah, itu setiap hari. Jadi bukan hari malam tarawih 1 dibebaskan dari neraka. Nah, nanti malam kedua, malam ketiga, malam keempat terus tarawih. Lah kenapa? Udah dijamin. Hari pertama saja sudah dijamin. Ya. Subhanallah. Jadi niku
dayane menungso nih Pak. Itu hadis-hadisnya biasanya wallahu alam bisa jadi lemah bahkan palsu. Jadi ditulisin malam pertama keutamaannya apa, malam kedua keutamaannya apa. Nanti yang sholat tarawih pilih-pilih. Wah ini yang sesuai dengan keadaan saya. Dilapangkan rizkinya di malam keberapa? Malam ketiga misalnya. Waduh wis kelewatan. Baik, kemudian beriman dengan yang ketiga adalah beriman dengan uluhiyah Allah. Beriman dengan uluhiyah Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh bernadar kecuali karena Allah. Tidak boleh nyembelih kecuali karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Ampun bismillah ajengan apa no? Bismillah atau bismi fulan wa fulan. Ya, demi penunggu ya pohon ini dan seterusnya, itu syirik Pak. Tidak boleh. Yang keempat adalah beriman dengan asma wa sifat. Asma wa sifat itu boten terbatas 99 gitu. Tapi yang dikabarkan adalah 100 atau 102. Banyak sebenarnya, tidak ada pembatasannya. Tapi Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara pertanyaan tadi ya, antum minabillah rukun iman itu Pak. Iman yang pertama jipunikan apa Bu? Iman dumateng Allah. Kemudian al-iman antum minabil billah wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Malaikat Allah tercipta dari cahaya, selalu taat kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian yang ketiga adalah wa malaikatihi wa kutubihi, dan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Yang kita hafal dalam Al-Qur'an itu ya, jumlahnya 25 selangkung. Dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Habis Nabi Muhammad enten Nabi melih mboten? Tidak ada. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh ya apa namanya? La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, maka niku kadzab, pendusta. Kemudian yang kelima nih Pak, pembahasan kita ya wonten sonten menjelang maghrib punika wal yaumil akhir, dan hari akhir. Berarti keimanan dengan hari akhir dinten kiamat niku hak wajib diimani. Dan keimanan dengan hari akhir niku ada dua, imanul ghaib dan imanul asyahadah. Imanul ghaib itu kita sekarang Pak, kita nggak tahu kejadian hari kiamat, terutama yang besar nih, karena itu biasanya kejadian yang sangat aneh. Keluarnya Dajjal, ya, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nanti ada ad-dabah, hewan yang berbicara, ad-dukhan, ya, asap, dan yang lain. Makanya salah satu sifat yang engkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah kabarkan alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi iman dumateng Allah dan hari kiamat harus dengan ghaib. Artinya apa? Kita belum tahu saja kita sudah yakin dan iman tentang adanya hari kiamat. Dalam Al-Quran kata kita yang sudah kita hafal biasanya apa Pak? Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu Al-Qari'ah semuanya adalah nama dinten kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia pada waktu itu seperti
kupu-kupu atau serangga yang berterbang. Ya. Maka wajib untuk mengimani. Yang kedua tadi apa? Al-imanu bil musyahadah. Ini nanti imannya orang-orang yang menyaksikan hari kiamat. Dan kata Nabi SAW, orang yang menyaksikan hari kiamat itu adalah orang-orang yang paling jelek. Kenapa? Orang-orang yang beriman nanti Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin, angin yang sepoi-sepoi masuk di antara ketiaknya, dia hirup kemudian meninggal. Tersisa adalah manusia-manusia yang durhaka. Pada waktu itu mereka langsung beriman karena melihat kejadian-kejadian hari kiamat itu sudah mulai nampak. Apa yang disabdakan Kanjeng Nabi sudah mulai nampak loh. Matahari kok biasanya muncul dari timur, kok ini ujuk-ujuk dari barat. Langsung tercengang mereka. Maka di waktu ini imannya sudah tidak bermanfaat. Taubatnya tidak bermanfaat. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ut taubah hatta taghrubu asy-syamsu min maghrib, atau hatta apa namanya? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taubat itu sampai kapan, Mbak? Ada dua. Yang pertama, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Ya, Allah senantiasa menerima taubat ya hamba-Nya pun Allah Subhanahu wa taala sebelum yughargir. Yughargir niku napa? Sakaratul maut niku. Makanya Firaun niku ketika sudah tenggelam mau beriman tambah dicekek kalian sudah Jibril. Karena bahaya ini. Nanti kalau sampai dia mengucap iman diampuni sama Allah. Bahaya, makanya tenggelamkan sama Jibril. Ya, dan ini ada riwayat. Karena saking luasnya rahmat Allah. Ya. Innallaha yaqbalu taubata an ibadihi. Ya, sesungguhnya Allah benar-benar mengampuni dosa seburuk apapun kalau hambanya minta ampun kepada Allah. Yang kedua adalah waktu, terkait waktu. Kalau ini tadi kan terkait dengan manusianya nih. Terkait waktu yaitu apa? Tidak akan terputus taubat kecuali sampai apa? Matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Nah, itu kalau sudah seperti itu tidak bermanfaat taubatnya lagi. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Banyak di dalam ayat, misalnya pun firman Allah Ta'ala di surah Al-A'raf ayat yang ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakan wahai Muhammad, ilmu hari kiamat, ketentuannya waktunya kapan, itu hanya Allah, Rabbku, Tuhanku yang tahu. Dan saat ini kan banyak cocoki logi. Bahkan mereka tahu nanti 2000 kita, Pak. Yang kemarin kabarnya mau kiamat 2000 berapa? Sampai kita aja lupa ya. Ya sudah lewat, toh ini sudah 2024, katanya kemarin 2012. Dukunnya sih tadi Pak, masih tadi Pak. Yang ibu-ibu nih akhirnya dia sendiri yang meninggal. Si tadi Pak Loren yang meninggal. Oh, Maloren. Makanya benar sekali ucapan para ulama nih, masya Allah. Imam Al-Qurtubi, Shahihut Tafsir, kitab tafsir beliau mengatakan, man mata wa qad qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati, ya itu dia kiamatnya. Ya ternyata kiamat dia untuk dia sendiri. Makanya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada, Pak. Jadi orang Islam, orang mukmin itu jelas dan
Kabarnya niku autentik dari Al-Qur'an. Dinten kiamat kapan, Bu? Wonten sing mangertosi? Kalau ada yang jawab, saya tahu Ustaz. Waduh. Bahaya nih mungkin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Qul," katakan wahai Muhammad, "innama ilmuha inda rabbi." Saya tidak tahu. Makanya tadi di hadis Jibril itu, Pak, salah satu ucapan dari atau pertanyaan Jibril alaihissalam, "Ya Nabi Allah," atau "Ya Muhammad, akhbirni anisa." Hei Muhammad, kabarno aku tentang hari kiamat. Jawabipun Kanjeng Nabi napa, Bu? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas saya. Sing ditakoni ora luwih ngerti tinimbang sing ya sing takon. Jadi dua-duanya Jibril alaihissalam malaikat yang sangat luar biasa besar. Itu saja tidak tahu kapan dan baik. Bahkan Allah mengatakan di lanjutan ayat tadi, la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Allah tidak tampakkan kecuali atas kehendak Allah. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan dinten kiamat nih, Pak. Yang lebih penting niku tidak usah cocoki logi. Tidak usah mengandai-andai kapan dinten kiamat. Pernah suatu ketika ada orang berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Nabi Allah, mata sa'ah?" Ya, wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi belum jawab tuh, Pak. Bingung juga. Karena nggak punya ilmu. Nggak seperti kita belum dijawab aja udah udah jawab. Kalau kita nggak punya ilmu, Pak, maka kita belajar dulu, kita cari. Ya, belum lama itu ada yang bertanya terkait dengan waktu sholat. Bagaimana menentukan waktu sholat, Ustadz? Sementara kami itu kerjanya di pesawat. Ini kan butuh apa, Pak? Butuh ilmu. Kalau saya belum punya jawabannya, saya simpan. Sampai tahu jawabannya langsung dikabar. Caranya 3 waktu yang jelas itu adalah subuh, maghrib, dan isya. Kalau subuh adalah terbitnya fajar shodiq. Serengengenya sudah apa, Pak? Horizontal nih. Jadi menyebar. Setelahnya nggak gelap lagi niku masuk waktu. Kalau maghrib, ghurub syams, hilangnya korsus syams, itu apa namanya? Lingkaran mataharinya hilang. Gelap, nah itu masuk waktu maghrib. Waktu isya, mega merahnya hilang. Jadi waktu maghrib niku mepet, Pak. Kecil guys, setengah jam sampai pendek sekali waktunya. Maka harus diperhatikan. Adapun duhur dan asar bisa dijamakan gitu. Baik. Jadi tadi ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan dinten kiamat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi masih belum menjawab sampai 3 kali ditanya, Pak. Setelah yang bertanya berlalu dipanggil, mana tadi yang bertanya? Apa kamu tadi bertanya? Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Jawabannya pun Kanjeng Nabi apa, Pak? Ma'adattalaha. Apa yang kamu persiapkan? Ini sama seperti kita ketika menjumpai Ramadan. Kapan ya Ramadannya? Ya. Nah, nanti ketika bulan Ramadan ternyata nggak punya agenda, ya, kajian menjelang buka bersama, ngimbotan rawuh, ya, taraweh, boro-boro maghrib terus pulang, isya pulang. Lebih penting itu bahwa apa yang kamu persiapkan di bulan Ramadan, kan? Sama juga tadi, ketika bertanya hari kiamat, yang lebih penting itu apa, Pak? Persiapannya apa? Sholat 5 waktunya masih bolong-bolong, boten. Sampai ada seorang sahabat itu meminta kepada Nabi, permintaannya luar biasa tinggi. Ya, mungkin Pak Presiden juga kita minta ini juga belum mampu. Apa permintaan salah seorang sahabat? Ya Rasulullah, uridu an aku nama fil jannah.
Ya Rasulullah, permintaan saya pada jenengan nameng setunggal. Kan Nabi niku kan doanya mustajabah nih Pak. Jadi pernah datang, ya Rasulullah saya itu pengen masuk surga ya bersama panjenengan ya Rasulullah. Ini permintaan berat apa pripun? Kanjeng Nabi niku orang paling mulia di sisi Allah. Bahkan makoman mahmuda gitu. Di tempat makomnya itu tinggi di surga Firdaus. Ini sahabat ini ya kita nggak tahu ya. Sholatnya gimana? Maka Nabi SAW mengatakan, fa'aini alaika bikathrati sujud. Bantulah saya agar kamu itu doanya diijabah, bisa menemaniku di surga dengan apa? Dengan memperbanyak sholat. Iya. Makanya sholat itu ibadah yang paling penting, Pak. Sesibuk apapun kita, ya, sibuk ten sabin apa ten kebon, pokoknya kalau sudah adzan leren, napa? Sholat. Sholat rutin 5 waktu itu. Yang salok dalil itu harus, nggak ada pengecualian. Apalagi lelaki, nggak ada perayanya, nggak ada liburnya. Gimana mau libur? Bapak-bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini perkainannya penting sekali. Menjadi penerang di kuburan, ya, yang awal kali dihisab di hari kiamat. Baik, macam-macam tanda kiamat nih Bang. Macam-macam tanda kiamat. Sebagian ulama atau kebanyakan para ulama itu membaginya menjadi 2. Ada kiamat kecil, ya, kiamat sugro, dan ada kiamat kubro yang besar. Iya. Ciri-cirinya apa, Pak? Kiamat sugro yang kecil ini biasanya jaraknya dengan kiamat besar atau dengan hari kiamat itu sendiri, hancurnya dunia seisinya, itu masih jauh, masih lama. Masih lama. Walaupun secara umum di hari kiamat itu apa? Dekat. Allah mengatakan di surah Al-Qamar ayat 1, iqtarabatis saah. Sudah dekat akan tanda hari kiamat tersebut. Nah, tapi tanda-tanda kecil ini biasanya masih lama daripada hari kiamat. Wa takunu min nawil mu'tad, biasanya masih di koridor hal-hal yang masih biasa di hadapan kita. Seperti nanti disebutkan seperti kematian. Kematian kan tiap hari ada kematian nih Pak. Di belahan bumi manapun pasti ada kematian. Kemudian tersebarnya kebodohan ini kan tidak begitu apa istilahnya aneh gitu. Itu ciri-cirinya Pak. Atau syurbul khamr misalnya, banyaknya kaum muslimin yang malah meminum minuman keras. At-tatawul fil bunyan, saling berbangga-bangga meninggikan bangunan, termasuk masjid. Sekarang itu DKM itu banyak sekali sekarang nyari donatur, insya Allah tampil. Tapi saya tidak lakuin. Yang lakuin kan ini para ikhwah, masya Allah, yang nyari donatur, yang kesini kesana. Tapi harus selalu diingat niatannya adalah untuk memakmurkan masjid. Ciri ini pun tiang ingkang makmurkan masjid, nggih punika Allah Subhanahu wa taala terangkan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wonten ciri-cirinya di hari akhir. Jadi bukan yang memakmurkan masjid itu bukan yang ingin dapat branding apa personal brandingnya makin tinggi nanti. Di situ tahun depan nyalon legislatif. Nah, ini bahaya mungkin. Mengumpulkan jamaah pengajian setiap hari, pengajian diberikan santunan, tapi ujung-ujungnya minta dipilih. Ini kan bahaya. Baik. Amin. Barakallahu fiik. Para jamaah yang masih di luar bisa masuk ke dalam insyaallah. Tafadhol.
logar nih kata. Monggo. Baik. Yang kecil ini pun dibagi menjadi 3 lagi. Dibagi menjadi 3 lagi, Bro. Yang pertama, yang telah terjadi dan selesai. Ya, ada tanda-tanda kiamat itu ternyata sudah ada, iya, sudah terjadi dan sudah selesai. Contohnya pun apa? Bi'satin Nabi, diutusnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tanda-tanda kiamat. Padahal diutusnya Kanjeng Nabi sudah berapa ribu tahun, Mbak? Sudah 1400 ya, 45 lah ya sebelumnya. Padahal Nabi SAW ketika hijrah itu setelah beberapa kali Ramadanan, disebutkan Ibnu Qayyim itu kan puasa itu diwajibkan tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah itu berarti tahun kedua Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tanggalan Hijriah itu hitungannya itu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau 2 Hijriah kemudian dan Nabi SAW kata Ibnu Qayyim merasakan 9 Ramadan, berarti tinggal 2 tambah 9. Tahun 11 Hijriah beliau sudah wafat. Ya. Makanya sudah 1400-an tahun yang lalu niku sudah ada tanda-tanda kiamat. Yang kecil apa yang besar? Yang kecil. Nabi SAW bersabda, "Bu'aistu ana wasa'ah kahatain." Ya, aku dan hari kiamat, ya, diutusnya aku dan hari kiamat jaraknya cuma segini, Pak. Ya. Maka dekat, beliau menunjuk isyarat seperti ini. Ya. Wa yushiru bi isba'ihi wa yamudduhuma. Ya. As-sababah niku niki dan juga al-wusta ini. Jadi beliau ketika bersabda aku dan hari kiamat jaraknya cuma segini, dekat sekali. Kemudian terbelahnya bulan. Kapan ini terjadinya, Pak? Di zamannya Nabi SAW. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, ini di surah Al-Qamar ayat 1 dan 2. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan bulan itu sudah terbelah. Ustaz, mersaninya pribun. Melihatnya mungkin dengan alat-alat yang spesial, tapi di zaman Nabi itu pernah benar-benar terbelah, bukan retak, terbelah jadi 2. Jadi ditantang sama kaum musyrikin, kalau kamu benar wahai Muhammad, kamu itu Nabi dan Rasul, maka coba belahlah bulan ini. Beneran dibelah sama Nabi SAW. Banyak dari kaum musyrikin yang nggak percaya. Akhirnya apa? Setiap ada kafilah itu seperti orang musafir datang, ya, ditanya, ternyata benar. Apakah kamu tadi malam melihat bulan itu sudah terbelah? Iya, saya melihat bulan benar-benar terbelah jadi 2. Subhanallah. Ini salah satu mukjizatipun Kanjeng Nabi SAW, yaitu membelah bulan atas izin Allah. Kemudian diantaranya yang sudah terjadi dan sudah selesai, punika apa Bu? Penggembala kambing diibaratkan tadi dalam hadis riwayat Muslim tadi, wa antaral khufatal uratal alah, kamu melihat ada orang yang al-khufah itu orang yang enggak pakai alas kaki itu. Al-ura yang pakaiannya compang-camping. Al-alah yang miskin gitu. Ri'a asya yang kerjaannya ngembala kambing, ya, yatatawaluna fil bunyan, tapi ternyata mereka saling berlomba-lomba untuk meninggikan barisan. Kira-kira Burj Khalifa itu baru berapa tahun? Ya, di Dubai itu subhanallah ya, peradaban yang sangat luar biasa. Yang awalnya cuma gersang, tanah yang gersang, menjadi luar biasa. Ini adalah kebenaran dari sabdanipun Kanjeng Nabi SAW. Ya.
Tapi saya sampaikan tadi ya, setiap tanda-tanda kiamat niku tidak semuanya jelek. Karena ada tanda-tanda yang bagus, masa diutusnya Nabi jelek. Bahkan diutusnya Nabi niku di antara rahmat yang paling besar. Di antaranya juga ini, hotel-hotel yang tinggi di sekitar Masjidil Haram misalkan, itu manfaat betul, manfaat sekali, manfaat sekali, dan fasilitas yang banyak, asalkan tidak berbangga-bangga. Di antara ciri-ciri tanda-tanda kecil hari kiamat adalah kaum muslimin mulai menghalalkan musik. Nah, ini sudah seperti makanan sehari-hari, menghalalkan musik, menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan juga menghalalkan zina, khamr dan zina. Ini sudah tersebar banyak, menghalalkan khamr dan zina. Bahkan saya sampai kaget, ada orang yang minum minuman alkohol, dia saking nggak punya uangnya, dioplosnya lah Pak, beli yang 75% yang di apotek gitu kan, dicampur yang lainnya, nanti tidak dipraktekkan. Jadi itu Pak, saking nggak punya duitnya, beli yang di apotek itu, ditambahin pupuk bima atau ekstra aja. Itu apa nggak kasihan gitu. Dan ternyata para kedokteran membuktikan banyaknya oplosan khamr itu di antara yang menyebabkan kebutaan. Di antaranya menyebabkan kebutaan. Tiba-tiba orang itu jadi buta. Sutra bagi laki-laki, padahal sutra itu hanya untuk perempuan. Kemudian menghalalkan khamr dan zina. Perzinaan malah disebar luaskan. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakununna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan datang di kalangan umatku, berarti tiap muslim, sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat-alat musik. Alat-alat musik. Ustaz, kalau dalam walimah boleh itu pun pakai dub itu namanya kados rebanan. Itu pun yang boleh melakukan adalah kaum wanita, bukannya malah yang sepuh, yang tahu. Itu pun di tempat tertutup tersebut. Itu yang dibolehkan di dalam walimah. Adapun sekarang yang terjadi la haula wala quwata illa billah. Ada yang jazz, ada yang rock and roll, nggak tahu. Kemudian yang sedang terjadi, Pak, kiamat yang sedang terjadi seperti tersebarnya kebodohan. Ya, Samsudin ini kan kebodohan, menyebarkan kebodohan itu, Pak. Kamu percaya atau tidak? Ini saya pokoknya ini penunggu di sini. Itu dukun ini, Pak. Ya, punya ilmu kebal. Nah, kalau yang punya ilmu kebal, nggak usah ke Gaza, ikut perang saja. Kemudian ini yang penting, Pak. Menurut di sekeliling kita itu memberi salam hanya kepada orang-orang yang dikenal. Kalau nggak kenal, digadul atau enggak berpaling muka. Nauzubillah min dzalik. Salam, Bu. Assalamualaikum. Maka salam yang terbaik. Salam itu doa. Semoga Allah memberikan keselamatan. Salam dimanapun. Maka kita didik anak-anak kita kalau ketemu siapapun. Tapi asalkan jangan orang kafir ya, nanti kebablasan. Oh, langsung orang kafir juga disalami, kan nggak boleh. La tabda'u bil yahudi wan nasara bisalam. Jangan kamu mendahului mengucap salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kepada orang Muslim, jelas-jelas Muslim, salam. Walaupun pendosa, walaupun sering nongkrong, masih belum sholat atau yang lain, tetap salam. Karena dalam salam itu ada kecintaan. Kata Nabi SAW, ala adullukum ala amalin, ya, idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa?
afsus salam bainakum, sebarkan salam. Kita di tempat kerja datang, ucap salam. Ibu-ibu kalau masuk rumah salam bu, walaupun ada bapak, oh saben dino masa gitu. Ya tetap salam, assalamualaikum gitu. Kadang suka bercandanya bapak-bapak sama istrinya gitu. Istrinya habis tadarusan pulang-pulang, bapaknya kan biasanya nggak tadarus, tadarusnya di rumah. Ketika ibunya pulang aja masuk, nggak ada salam, bila kalam. Sampai dicandain sama suaminya, assalamualaikum, ini siapa yang masuk, siapa yang keluar. Salam ya Bu ya. Jadi dimanapun kita mau masuk ke rumah tetangga kita, jangan masuk asal masuk nih. Salam dulu Pak. Ini adab orang Islam. Dengan saya udah tiap harinya Ustaz, ya meskipun seperti itu tetap salam. Kemudian dekatnya pasar-pasar, sekarang pakai Grubay, sekarang pakai Shopee, Food dan seterusnya. Jadi pasar itu jadi dekat. Ini ditafsirkan oleh salah seorang ulama, Syekh bin Baz misalkan, yaitu dimudahkannya al-wasail, ya, sarana komunikasi. Bahkan sekarang itu dengan pesawat ini, awalnya makan siangnya di mana, nanti makan malamnya di mana, bisa berpindah-pindah. Tempatnya sangat, pasarnya menjadi semakin dekat. Munculnya para pengaku nabi. Ini terjadi Pak ya. Di zaman Nabi saja ada yang mengaku, Musailamah al-Kadzdzab itu mengaku nabi. Ada lagi itu di Indonesia kakak deh Pak, yang mengaku nabi banyak. Enggak hafal namanya, enggak hafal. Kemudian yang akan terjadi, ini yang terakhir Pak, kiamat besar, nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Jadi tadi dibagi menjadi 3, yaitu yang sudah terjadi, diantaranya diutusnya Nabi SAW, ya, kemudian terbelahnya bulan, kemudian yang sedang terjadi seperti menghalalkan khamr, zina, ya, dan tersebarnya kebodohan. Yang akan terjadi berarti ini belum kejadian sekarang. Kapan Ustaz? Ya nanti. Tapi kita perlu imani kok. Di antaranya apa? Perbandingan jumlah wanita dan laki-laki. Perbandingannya pintar, Pak. Di sini Nabi SAW bersabda di dalam hadis. Saya bacakan hadis. Nabi SAW bersabda, min asyratis sa'ah an yaqillal ilm. Di antara tanda-tanda dinten kiamat nggih punika sedikitnya ilmu agama, sudah sedikit. Wa yadharul jahl, nampaknya kebodohan. Wa yadharu zina sudah nampak di mana-mana. Wa yakthurun nisa, dan banyaknya perempuan. Wa yuqillur rijal, akan menjadi sedikit laki-laki. Hatta yakuna li 50 imra'ah al-qayyimil wahid. Sampai akan ada suatu masa laki-lakinya satu itu bisa dibandingkan dengan 50 wanita. Enggak tahu ini kapan waktunya. Kalau poligami kan namanya 4, enggak boleh lebih daripada 4. Nah, satu aja enggak bisa-bisa. Iya. Tapi akan datang suatu zaman, dan bahkan sudah mulai di beberapa negara. Mungkin karena perang, kemudian laki-lakinya pada banyak yang meninggal, banyak janda. Ini tanda-tanda kiamat. Kemudian jazirah menjadi hijau, jaziratul Arab. Semuanya gitu, bukan fenomena yang sebentar kemudian hilang. Kan beberapa waktu kan di Mekah itu sempat bahkan hujan abu-abu, hujan es. Ya, bahkan ada sampai air itu sampai deras sekali, sampai hijau, tumbuhan banyak. Tapi itu kan sebentar, habis itu kering lagi. Nah, bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta ta'udu ardul Arab marujan wa anhara. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kembali tanah Arab itu menjadi hijau dan juga banyak sungainya. Berarti zaman dahulu nih Pak, itu tanah Arab itu tidak gersang, tapi penuh dengan hijau dan
dan sungai-sungai. Yang terakhir munculnya Imam Mahdi. Dan munculnya Imam Mahdi ini disertai dengan munculnya tanda-tanda kiamat yang besar seperti Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Baik, itu saja Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Pelajarannya itu adalah supaya kita bersiap karena Nabi SAW dan para sahabat itola'an Nabi SAW ala ashabi wa huwa yajlisun. Ketika Nabi SAW datang, itu para sahabat lagi kumpul di masjid. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Madza tatadakkarun?" Kalian lagi ngapain? Apa yang kalian bahas? Maka para sahabat mengatakan, mengucapkan nadkursa. Kami mengingat-ingat tentang hari kiamat. Iya. Dan keimanan tentang hari kiamat ini di antara rukun iman yang kelima. Baik. Beliau mengatakan Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, aturullah mudah dan manfaatipun. Saya kembalikan ke moderator barakallahu. Bismillah, untuk waktu selanjutnya yang saya jawab monggo. Ini ada pertanyaan melalui WA Ustaz, namun kami sampaikan dulu. Barangkali pengen ditanyakan secara langsung, monggo satu kita bacakan juga. Monggo mungkin secara langsung ada atau tidak. Kalau tidak ada atau belum ada, Ustaz mungkin masih menunggu atau berpikir. Ustaz, anak bacakan lewat WA Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, anak bertanya, bagaimana urutannya Ustaz tentang tanda-tanda hari kiamat, yakni urutannya dari turun Nabi Isa, Imam Mahdi, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, itu urutannya yang benar itu bagaimana Ustaz? Meskipun ini demikian Ustaz. Nah, baik, terkait dengan pembahasan urutannya, ini tentang kiamat kubro ya. Kalau kiamat sugro itu banyak sekali. Itu ada, kalau nggak salah itu risalah doktor ya, punyanya Syekh, judulnya Isyraq besar. Saya ambil dari situ loh. Di 400 halamanan itu tentang kejadian-kejadian hari kiamat yang tanda-tanda kecilnya itu ada sampai 50 sampai 60-an. Dan kebanyakan hadis-hadisnya biasanya juga ada yang lemah, bahkan maudhu, palsu. Akan tapi untuk yang tanda-tanda besar itu ada 10 sebenarnya disebutkan oleh Nabi SAW dalam suatu hadis. Saya bacakan di sini. Nabi SAW mengatakan inna lan taquma hatta tarau qablaha asyra ayati. Jadi ada 10 tanda besar. Dan urutannya kalau dari Nabi SAW mengatakan di sini ad-dukhan, ya, keluarnya asap dulu. Kemudian Dajjal. Kemudian baru Dajjal, kemudian Dabah, hewan yang berbicara itu. Utulu usyams min maghribiha, munculnya matahari dari tempat tenggelamnya. Kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian salah satu khusuf ini tenggelam, jadi ambles, buminya itu ambles dari timur dan barat dan di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah keluarnya apa? Keluarnya api takhruju minal Yaman, keluar dari Yaman, dan dari situlah nanti akan terkumpul di padang mahsyar. Tapi secara urutannya yang pertama adalah keluar Dajjal dulu. Jadi setelah Imam Mahdi tadi, karena itu kan Imam Mahdi ini tanda kecil hari kiamat, tapi dia juga menjadi muqaddimah untuk tanda-tanda yang besar. Setelah turun Imam Mahdi, Imam kaum muslimin nanti yang turun, iya, namanya sama seperti namanya Nabi Muhammad, ya, Muhammad bin Abdullah. Kemudian keluar Dajjal yang pertama, 10 ya. Yang pertama keluar Dajjal, dan ini berurutan nanti. Setelah keluar Dajjal, dia disebutkan Dajjal itu akan mengelilingi bumi. Makanya kita sering
di penghujung salam itu berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik. Jadi keluar dajjal itu. Dikatakan 40 hari, enggak tahu satu harinya seperti 1 tahun. Jadi 40 hari 40 tahun. Ada yang mengatakan lebih dari itu. Kemudian setelah turunnya Dajjal, turun Nabi Isa. Karena salah satu di antara tugasnya Nabi Isa. Sekarang Nabi Isa di mana, Pak? Di langit, sahih. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan Nabi Isa sudah disalib, diwafatkan. Ya. Tapi kalau orang Nasrani mengatakan iya, dia menebus dari dosa-dosa pengikutnya. Penebusan dosa apa namanya. Tapi kalau umat Islam meyakini barrafa'ahullahu ilaihi, Allah mengangkatnya. Allah mengangkatnya. Sekarang Nabi Isa itu di langit dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti tugasnya itu turun di akhir zaman untuk membunuh setan Dajjal. Ciri-ciri Dajjal nanti akan disebutkan. Ciri-ciri Dajjal akan disebutkan. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini orang-orang yang sangat rakus. Yang keempat urutannya amblasnya tadi. Al-khusuf tsalatsa tadi. Khusuf itu amblas. Ada yang dari timur, dari barat, dan di Jazirah Arab. Ya, ada 3 di situ berarti udah 6 ya. Yang ketujuh baru terbit matahari dari barat. Ya. Bertepatan juga dengan keluarnya dabah, hewan yang berbicara. Ya. Kemudian yang ke-9 ad-dukhan atau asap. Ini asap ini yang berbeda antara ulama, apakah dia sebelum dari terbit matahari ataukah setelahnya. Dan yang terakhir tadi, api dari Yaman itu sepakat para ulama itu menjadi akhir dari tanda kiamat yang besar. Keluarnya api dari, setelah itu tegaklah hari kiamat kubra. Ya, ada wanufikha fis-sur, ya, dan ditiupkan sangkakala. Ada 2. Yang pertama tiupan mematikan semuanya makhluk tanpa terkecuali atau yang dikecualikan Allah untuk kekal. Ya. Dan juga tiupan yang kedua adalah kebangkitan. Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan nanti manusia ya akan dihidupkan oleh Allah dari tulang ekornya. Maka tulang ekor itu tidak harus dengan dengan tanah. Allah Ta'ala. Sambung. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Naqatul bihadzal qadar. Kita cukupkan dengan doa kepada Iblis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.